Sonora FM. Sahabat Sonora, masih di acara Indonesiana dari Radio Sonora Palembang. Kami sejenak mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara kami dengan gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan, ada Profesor Dr. Juwono M. Biomek. Ini terkait dengan sampai dengan saat ini perkembangan dari COVID-19 di Sumatera Selatan. Prof. Juwono, selamat siang. Selamat siang. Prof, bisa dibagikan dulu informasi ini kan Satgas atau gugus tugas COVID-19 ini sebetulnya secara resmi sudah dibubarkan ya Prof ya. Seperti apa Prof? Ya. Oke, baik. Ada dua keputusan yang cukup strategis, yaitu tanggal 13 Juli yang lalu itu ada keputusan Menteri Kesehatan yang menyatakan tentang tidak ada lagi istilah ODP, PDP, OTG, tidak ada lagi istilah itu semua. Istilahnya diubah menjadi cuman simpel, yaitu 3, suspect, probable, dan kemudian confirmation. Jadi ada curiga, ada mungkin, ada memang betul COVID. 3 itu kelompok, itu tanggal 13. Kemudian tanggal 20 Juli, Presiden mengeluarkan keputusan Presiden, itu yang menyatakan bahwa gugus tugas nasional sampai ke daerah dibubarkan. Diganti dengan Satgas namanya, Satuan Tugas yang terdiri dari 2 sub-bagian. Bagian pertama adalah bagian pemulihan ekonomi, bagian kedua adalah tetap mengurusi masalah COVID. Ya, di Jakarta ketuanya di pusat adalah Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Untuk ini segera ditindaklanjuti ke daerah-daerah. Makanya boleh dibilang hari ini mungkin bahasa saya sebagai anggota gugus tugas di Sumsel mungkin dibilang demisioner lah kira-kira. Tapi that's okay, tidak jadi masalah. Pekerjaan atau apapun yang tentang COVID yang masih bisa saya menjawab akan saya jawab. Demikian. Baik, Prof. Ini terkait dengan perkembangan COVID-19 khususnya di Sumatera Selatan. Seperti apa Prof melihatnya? Oke, perkembangan di Sumatera Selatan sebenarnya sudah saya duga sejak awal, dan ini memang sudah digambarkan oleh beberapa ahli, termasuk ahli dari Indonesia, termasuk saya ikut pertemuannya, bahwa sejak bulan Maret kita umumkan itu sampai hari ini di bulan Juli itu sebenarnya kasus di Indonesia relatif tetap stagnan. Jadi artinya satu, tingkat positivity rate, artinya penambahan jumlah positif setiap hari adalah 10%, kira-kira begitu, 10%, termasuk di Sumsel. Oke. Yang kedua adalah tingkat kematiannya juga berkisar di antara 4,5%, termasuk di Sumsel. Kemudian yang lainnya yang sebenarnya polanya sudah berubah dan membaik adalah kesembuhan. Kesembuhannya sekarang rata-rata sudah di atas 40%. Memang ini masih cukup rendah karena WHO punya data itu kesembuhan sudah di atas 56%. Jadi mendekati 60%. Jadi kita masih ketinggalan sekitar 15 poin untuk tingkat kesembuhan. Nah, yang lainnya lagi adalah mungkin pergeseran pola infeksinya. Belakangan ini termasuk di Sumsel, itu polanya bergeser dari masyarakat umum adalah ke tempat yang pekerjaan khususnya di ruang tertutup. Jadi memang ini klop pas dengan anjuran bahwa sinar matahari dan airflow, aliran udara yang bagus, itulah yang akan salah satunya pokok memutus mata rantai ini semua. Baik, ini berarti yang diwaspadai adalah penularan yang ada di dalam ruangan, Prof. Seperti itu. Iya, indoor ya. Jadi ini saya mengingatkan kepada kita semua, saatnya kita adil, saatnya kita memahami, juga harus menurunkan tensi, katakanlah pendapat kita, jangan kita ngotot, artinya gitu. Memang hindari sedapat mungkin di ruangan itu, sedapat mungkin. Jadi mohon maaf, sekarang mungkin anjuran tetap saja di rumah itu juga harus dievaluasi gitu ya. Jadi artinya bukan berarti keliaran tuh tanpa prosedur ya atau protokol kesehatan, tetapi maksudnya
lebih banyak di luar rumah itu lebih bagus kondisinya karena airflow-nya, udara alirannya bagus, kemudian sinar matahari juga terpapar kena itu. Prof, apa yang harus dilakukan mereka yang boleh dikatakan sudah mulai bekerja di perkantoran yang ada di dalam ruangan dan sebagainya, Prof? Oke, jadi sekarang kemarin juga saya sudah melihat, saya juga kemarin rapat di Ikatan Dokter itu, kami rapatnya juga agak unik itu kemarin di ruangan itu memang tertutup, tapi kemudian kami pintunya dibuka. Cuman sayang memang karena selama ini memang ruangan ber-AC, semua jendelanya itu jendela mati, bukan jendela yang bisa dibuka. Itu sayang banget itu. Kemarin pun kami sangat berhati-hati untuk rapat. Itu contoh saja. Jadi apa yang harus dilakukan? Sekarang kalau kantor itu belum disetting atau belum dibangun, tolong disetting sekarang yang memungkinkan untuk airflow-nya bagus, sinar matahari bagus. Itu kalau yang belum ya. Kalau yang sudah, bisa nggak dimodifikasi? Itu yang harus dilakukan. Dan ini beberapa perusahaan besar seperti Pusri, Pertamina, itu sudah mulai melakukan rekayasa ini, engineering ini. Baik, Prof. Ini terkait dengan mungkin masih banyak juga masyarakat yang awam dengan masalah mengenai tes COVID, rapid, swab, dan sebagainya, dan juga PCR. Bisa Prof sampaikan, Prof? Oke, baik. Sejak adanya keputusan yang tadi saya sampaikan pada tanggal 13 Juli, bahwa sekarang tinggal ada 3 kelompok orang saja, sebenarnya 4 kelompok ya, saya ulangi lagi. Kelompok pertama adalah orang yang bebas. Artinya orang nggak ada hubungannya sama COVID, ini nggak usah singgung-singgung, nggak usah ribut, nggak usah kepo, nggak usah kita urusin lah kira-kira begitu. Itu orang-orang sehat. Mudah-mudahan saya, Anda dan kita semua para pendengar Sonora ini termasuk orang yang bebas ini tadi. Oke, itu satu. Yang kedua adalah kelompok yang namanya curiga atau suspek, yaitu orang yang berkontak dengan pasien, ya, yaitu orang yang memiliki gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, ini 2 kelompok ini yang namanya suspek. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang namanya probable, yaitu kelompok orang-orang yang sakit tetapi tidak punya fasilitas untuk periksa. Jadi ini sebenarnya kalau di Palembang nggak terjadi. Yang terjadi ini adalah di Sumsel juga kelihatannya nggak terjadi karena alhamdulillah di Sumsel itu jangkauan untuk pemeriksaan COVID itu sudah merata. Pusat-pusat pemeriksaan COVID seperti PCR itu sampai di Musirawas juga sudah ada, Muba juga sudah ada. Palembang apalagi lebih banyak lagi. Jadi intinya yang probable itu nggak ada lagi. Probable artinya sampai dia sembuh atau dia meninggal, dia tetap statusnya mungkin COVID. Dan yang keempat adalah orang yang confirmation, yaitu orang yang memang betul diperiksa PCR dia positif. Ini namanya orang yang COVID positif atau confirmation. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan 4 kelompok ini? Tadi kelompok pertama bebas. Kelompok kedua yang suspek sebaiknya segera periksa. Dan periksanya adalah PCR, ya, yaitu swab yang kata orang awam. Swab itu artinya diambil sampel melalui saluran hidung atau saluran mulut, dan itu kemudian dilakukan PCR. Lakukan itu PCR, itu yang bagi yang suspek. Kemudian bagi yang konfirmasi nanti pemerintah akan punya perlakuan yang baik. Nah, intinya sekarang kalau ditanya sebenarnya rapid test tak lagi digunakan, tak lagi dianjurkan. Saya juga berharap pemerintah nanti segera menghapus persyaratan untuk perjalanan dengan rapid test itu. Harapan saya begitu. Baik, berarti yang boleh dikatakan yang betul-betul kita ketahui mereka terjangkit COVID atau tidak adalah hasil dari swab PCR ini, Prof? Benar. Jadi sekarang tegas saja seperti itu. Jadi misalnya begini, seseorang sedang menderita ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, atau yang kedua orang ini kontak dengan pasien, misalnya saya lah sebagai dokter. Maka saya di swab atau orang ISPA tadi di swab. Kemudian ternyata negatif. Ya sudah, berarti dia kalaupun dia ada gejala, tapi itu bukan COVID, tegas begitu. Jadi nggak perlu lagi dia perawatan atau apapun tentang COVID. Nah, kalau di swab kemudian dia positif, maka akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang tanpa gejala dan gejala ringan ini cukup isolasi di rumah 14 hari. 14 hari cukup itu di rumah 14 hari, kemudian setelah 14 hari discarded, artinya dia bebas, nggak ada lagi. Kemudian yang kedua adalah orang yang bergejala sedang, ini anjurannya adalah periksa ke rumah sakit, dan nanti kalau butuh isolasi akan diisolasi di rumah isolasi seperti Jakabaring dan beberapa tempat di kabupaten kota ada juga. Nah, yang ketiga adalah orang yang positif konfirmasi dan sakit, ini mutlak sakit berat, mohon maaf, sesak napas segala macam, ini mutlak harus di rumah sakit. Nah, jadi simpel seperti itu yang sekarang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi nggak usah mikir yang panjang-panjang. Jadi sekarang mestinya demikian.
Prof, hasil swab, hasil PCR ini bisa didapatkan berapa lama, Prof? Sekarang alhamdulillah beberapa laboratorium sekarang sudah cepat. Kalau dulu beban itu berada di pundaknya BBLK. Waktu itu BBLK punya kemampuan paling banyak satu hari. Saya nggak ngomongkan spesimen atau sampelnya ya, karena satu orang bisa diambil lebih dari satu sampel. Jadi waktu bulan Mei, bulan April itu BBLK hanya mampu memeriksa maksimal 200 orang. Sonora FM.